diketahui bahwasanya Alkitabah, penulisan hadis itu melalui dua fase, ya kan? Fase pertama yaitu marhalatun nahyi anil kitabah, fase larangan pembukuan. Marhalatun nahyi anil kitabah, fase di mana para sahabat dilarang untuk menulis hadis. Jadi dulu menulis pun dilarang. Yang kedua adalah marhalatun naskhin nahyi wassamahi biha. Fase yang kedua itu fase di mana para sahabat itu diperbolehkan, diperkenankan untuk menulis hadis. Jadi larangan tadi udah dinasakh, udah dihapus. Tak ulangi bahwasanya fase penulisan hadis, ingat ya, penulisan bukan pembukuan. Fase penulisan hadis itu melalui dua fase. Fase yang pertama yaitu marhalatun nahyi. Itu ya yang dicetak merah itu, marhalatun nahyi anil kitabah, di mana para sahabat ketika itu dilarang untuk menulis hadis. Dan fase kedua adalah marhalatu naskhin nahyi wassamahi biha, yaitu fase di mana larangan tadi telah dihapuskan dan kemudian Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, kenapa ketika pada permulaannya Rasulullah kenapa kok melarang para sahabat untuk menulis hadis? Alasannya apa? Kan? Alasannya adalah karena Nabi Muhammad itu khawatir nanti Al-Quran bercampur dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat hadhil marhala fi bidayatil amri haitsu nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an kitabatil ahadithi khasyatal khalat baina sunnati wal Qur'an wali umurin wa i'tibaratin ukhra. Jadi memang pada masa pertama kali itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat untuk menulis hadis. Alasannya kenapa? Alasan yang paling menonjol yaitu karena Nabi Muhammad khawatir nanti terjadi kholat. Apa itu? Oplosan. Jangan-jangan nanti bercampur antara Quran dan hadis. Gitu ya. Makanya Nabi khawatir. Karena Nabi khawatir, makanya Nabi untuk sementara melarang sahabat untuk menulis hadis. Ya kan? Dan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ada pertimbangan yang lain juga. Tapi alasan yang paling menonjol karena Nabi Muhammad SAW takut nanti antara Al-Quran dan As-Sunnah bercampur sehingga sahabat tidak bisa membedakan. Kalau pada masa sahabat mereka ada muskil, enak langsung tanya ke Rasulullah, ya Rasul, ini mana hadis mana Quran, bisa nggak? Bisa. Tapi untuk generasi berikutnya sulit nggak? Sulit. Maka untuk mencegah itu semua, jangan-jangan nanti di masa depan terjadi percekcokan antara satu sahabat dengan yang lain, mempeributkan antara ini hadis, ini bukan hadis, ini Quran dan sebagainya. Maka untuk sementara waktu Nabi melarang dulu untuk melarang sahabat untuk menulis hadis. Adapun wa umdatu hadzan nahyi marwahu Muslim fi shahihihi an Abi Sa'idin Al-Khudri. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk menulis hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni wa man kadaba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu wa huwa asahhu ma warada fi hadzal bab." Ya kan? Jadi Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita tahu bahwasanya kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka pasti sahih. Ulama jumhur mengatakan sahih. Makanya hadis yang paling kuat hadis apa? Mutawatir.
Yang kedua hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dikenal dengan muttafaq alaih. Yang ketiga diriwayatkan Bukhari dan selanjutnya Muslim dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, jumhur mengatakan hadisnya apa? Sahih. Kenapa Ustadz? Derajat Imam Muslim, kitabnya Sahih Muslim kok masih di bawah Bukhari? Ya, karena Bukhari lebih selektif dan lebih korektif daripada Imam Muslim. Sebagaimana kalau kita belajar fikih Imam Syafi'i, ada jubir dalam mazhab Imam Syafi'i, siapa itu? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang dikenal dengan syaikhon, dua syekh. Kalau misalnya di dalam mazhab Imam Syafi'i ada perselisihan antara Nawawi dan Rafi'i, maka yang lebih diunggulkan adalah Imam Nawawi. Kenapa? Karena beliau lebih selektif dan korektif. Jadi kalau ada istilah di mana hadis Nabi, dalam pelajaran hadis kok ada istilah syaikhon, syaikhoini atau syaikhon, yang dimaksud siapa? Bukhari dan Muslim. Tapi kalau dalam ilmu fikih Syafi'i kok ada istilah syaikhon atau syaikhoini, yang dimaksud siapa? Nawawi dan Rafi'i. La taktubu anni, wahai para sahabatku, jangan kalian menulis dariku. Menulis apa? Tentunya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika itu Nabi Muhammad melarang sahabat, la taktubu anni, jangan nulis dariku. Wa man kadaba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Qur'an, apa berarti selain Quran? Hadis. Maka falyamhuhu, hendaklah dia menghapusnya terlebih dahulu. Dihapus dulu. Memang pensyariatan, sejarah pensyariatan itu memang secara bertahap seperti itu. Karena memang ada faktor, ada alasan yang mendasar. Kenapa Nabi Muhammad kok menyuruh sahabat menulis hadis lagi? Karena ketika itu yang dikhawatirkan telah hilang, gitu ya. Pada permulaannya memang Nabi Muhammad itu melarang untuk nulis, tapi lama-lama diperbolehkan. Kenapa? Karena ilat itu penyebab larangan tadi telah hilang. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu bersifat kondisional. Kalau ilatnya ada, hukumnya ditetapkan. Kalau ilatnya telah hilang, maka hukumnya juga telah hilang. Seperti itu. Sebagaimana dulu ya, Nabi Muhammad pernah melarang ziarah kubur nggak? Tapi kan lama-lama diperbolehkan. Dalam hadis dikatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Wahai sahabatku, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha li'annaha tudzakirul mauta wa fi riwayatin ukhra li'annaha tudzakirul akhirah. Tapi sekarang kamu ziarahlah. Karena dengan ziarah kubur kita bisa mengingat kematian dan bisa mengingat akhirat. Kenapa Nabi Muhammad kok melarang ziarah kubur? Karena ketika itu iman sahabat masih lemah. Takutnya nanti sahabat minta kepada ahlul kubur, tidak minta kepada Allah. Tapi ketika iman para sahabat telah membaca dalam dadanya, telah kuat imannya, telah bagus Islamnya, telah pandai keislamannya, maka ketika itu Nabi Muhammad memperbolehkan. Persis seperti kasus penulisan sunnah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi hadisnya? Apa hadisnya? La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Janganlah kalian tulis dariku. Ini hadis. Dan barang siapa yang telah terlanjur menulisnya, maka hendaklah dihapus terlebih dahulu. Jadi itu adalah fase pertama penulisan hadis, yaitu di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menulis, melarang sahabat untuk menulis hadis. Kemudian fase kedua, yaitu fase naskhun nahyi wassamahi bil kitabah. Fase di mana larangan tadi telah dihapus. Hukum larangan telah dihapus.
Kalau dihapus berarti sekarang apa? As-samah bil kitabah, diperbolehkan, ya kan? Kenapa diperbolehkan? Karena yang dikhawatirkan Nabi telah hilang. Apa yang dikhawatirkan? Bercampurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika sahabat lama-lama kan semakin selektif dan semakin korektif, semakin pandai, semakin bisa membedakan mana Quran dan mana Sunnah, maka ketika itu Nabi Muhammad telah percaya dengan sahabat, dengan demikian Nabi memperbolehkan mereka untuk menulis sunnah, gitu ya. Maka dari itu, ya kan, ada riwayat, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, dan Abu Dawud dari siapa? Abdullah bin Amr qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Ketika itu Abdullah bin Amr berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku ingin menghafalnya. Jadi Abdullah bin Amr ini ketika Nabi Muhammad bersabda ataupun ketika Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu, ya kan, baik qaulan, fi'lan atau takrir, ketika itu Nabi Muhammad, ya ketika itu Abdullah bin Amr, ya kan, menulisnya dan dihafalkan. Kemudian fanahatsni Quraisy an dzalik. Kemudian apa yang saya perbuat itu dilarang oleh orang-orang Quraisy. Wa qalu, mereka orang-orang Quraisy berkata, taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Fa amsaktu 'anil kitabah hatta dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa auma'a bi isbi'i ila fihi ay famihi faqala uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Jadi cerita dari Abdullah bin Amr ini menunjukkan hadis ini menasakh larangan hadis yang melarang apa? Menulis di permulaan tadi. Yaitu ketika itu ceritanya adalah siapa? Abdullah bin Amr ketika itu menulis hadis Nabi. Kita tahu bahwasanya hadis itu banyak ya, baik berupa qaulan, apa itu? Perkataan atau ucapan, baik berupa fi'lan, perbuatan, baik berupa takriron atau pengakuan, ya kan? Maka Abdullah bin Amr ini ditulis terus. Setelah ditulis dan dihafalkan. Setelah perbuatan Abdullah bin Amr ini diketahui oleh orang-orang Quraisy, ketika itu orang-orang Quraisy memprotes. Wahai Abdullah bin Amr, apa yang kamu tulis? Beliau menjawab, saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dan saya amati dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, bukankah kamu juga tahu kalau Rasulullah Muhammad itu adalah orang yang biasa seperti kita ini? Beliau kadang salah, kadang lupa. Kenapa kamu tulis semuanya? Jangan. Maka ketika itu Abdullah bin Amr setelah dinasihati oleh orang-orang Quraisy, ketika itu Abdullah bin Amr tidak menulis lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika Abdullah bin Amr ini menyampaikan kepada Rasulullah tentang kejadian tadi yang dilarangan orang Quraisy menulis hadis, maka ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, fawalladhi biyadihi, demi zat yang jiwaku, yang nyawaku ada dalam genggaman tangannya, ma yakhruju minhu illa haqqun, tidaklah sesuatu itu keluar dari mulutku kecuali itu adalah suatu kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berkata melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Jadi itulah dua fase, di mana fase yang pertama yaitu fase ketika Rasulullah Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis.
Ya kan? Dan fase kedua ketika itu Rasulullah Muhammad SAW mengizinkan para sahabatnya untuk menulis hadis. Dan ketahuilah bahwasanya hadis ketika pada zaman Rasul dan sahabat belum dibukukan tapi cuma ditulis. Dan bahkan pada zaman kibarut tabi'in, pada zaman pembesar tabi'in, hadis juga belum dibukukan tapi masih ditulis. Masih bercacaran. Baik itu di mana? Di pelepah kurma, di lempengan batu, di tulang belulang, di dinding-dinding dan sebagainya. Tapi hadis mulai dibukukan pada masa khalifah yang adil siapa? Umar ibnu Abdul Aziz. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ulama, ya kan, kemudian bermusyawarah untuk membukukan hadis. Tujuannya apa? Agar hadis ini bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, gimana sabda beliau? Taraktukum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulir rawahu Ahmad. Wahai para sahabatku, wahai umatku, aku telah meninggalkan dua pusaka kepada kalian, yang mana kalau kalian berpegang teguh dengan dua pusaka tadi, maka kalian pasti tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama apa? Al-Quran, kitabullah. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Adalah sesuatu yang mustahil. Apabila sunnah Rasulullah ini tidak dibukukan, bisa nggak? Kalau misalnya dulu para pendahulu kita tidak membukukan sunnah, sekarang kita bisa nggak belajar sunnah? Tapi nyatanya Al-Quran dibukukan dan dikawal oleh para ulama, oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai kepada kita, dikawal dengan sangat ilmiah sehingga tidak ada satupun orang yang bisa memalsukan hadis. Kalaupun ada orang yang memalsukan hadis, pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena saking ilmiahnya ilmu hadis. Ada ilmu mustalahul hadis dan sebagainya. Dikawal dengan sangat ilmiah. Ini adalah agama yang benar. Kalau Islam bukan agama yang benar, gak mungkin seperti ini. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini, baik agama samawi atau ardi selain Islam, yang ilmiahnya seperti Islam. Jadi kalau ada orang yang murtad dari Islam, na'udzubillahi min, itu berarti ajhalun nas, manusia yang paling bodoh. Demikian juga kalau ada orang yang murtad dari agama non-Islam, berarti dia adalah manusia yang paling pandai.